المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan ada dalam inayah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya ada dalam taat kepada Allah. Terlebih dahulu mari kita lantunkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah di pagi yang segar ini kita berada di tahun baru. Sudah masuk tahun 1448 Hijriah. Saat ini adalah tanggal 1 Muharram. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, umat Islam adalah umat yang memiliki tatanan, ajaran, nilai, sistem, norma yang begitu lengkap dan juga begitu tertata, teratur. Yang salah satu di antaranya memiliki sistem tahun sendiri ataupun kalender sendiri. Hal ini tentu karena memang Islam ini bukan hanya sekedar ibadah. Islam ini bukan hanya sekedar bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, tetapi bagaimana Islam ini juga menata, mengatur kehidupan sehingga kehidupan kita bisa berjalan dengan nyaman, dengan bahagia, teratur, tertib, dan seterusnya. Dan di antara salah satunya yang membuat tertib, teratur, itu adalah adanya kalender Hijriyah, adanya tahun Hijriyah. Kita sering mendengar bagaimana tahun Hijriyah ini secara historis ataupun kesejarahan itu muncul ataupun dibentuk. Tentu di zaman Rasul tidak ada tahun Hijriyah. Bulan-bulannya ada, ya. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya ada. Tapi tahun-tahunnya tidak ada. Karena itu tahun Rasul lahir pun di dalam catatan sejarahnya, tarikhnya itu disebut bukan tahun apa, tahun Hijriyah ataupun tahun yang lain karena Hijriyahnya juga belum, ya, hijrahnya juga belum mendapatkan wahyunya juga baru usia 40 tahun. Ketika beliau lahir ditanggali ataupun dibulani dan ditahuni yaitu 12 Rabiul Awal tahun Gajah, ya, dimana ngitungnya adalah pada saat itu terjadi peristiwa besar yang disebut dengan penyerbuan Raja Abrahah terhadap Ka'bah yang menggunakan pasukan gajah sehingga disebut tahun Gajah. Fi sanatil fil, ya. Jadi belum ada tahun yang tetap dipakai tahun apa. Tahun Masehi sudah ada waktu itu, ya, tetapi tidak digunakan dan tidak populer, ya, tentu saja. Walaupun di sekitar Mekah dan juga Madinah itu sudah ada kaum Nasrani. Kaum Nasrani sudah ada tapi tidak tersebar, tapi tidak dianut oleh banyak orang, ya. Nah, ketika masa Abu Bakar juga belum, tapi ketika masa Umar bin Khattab, ketika beliau ngangkat gubernur-gubernur, ya, salah satunya gubernur Syam, itu kemudian bertanya, ini sampai kapan, dari kapan sampai kapan menjabatnya. Nah, ketika ditanya seperti itu, maka disitulah
ada kepentingan untuk administrasi kenegaraan, bahwa tahun itu penting dalam Islam. Jadi Islam adalah sebuah tatanan yang bukan hanya ibadah, yang bukan hanya akidah, tapi juga muamalah, dan muamalahnya bukan hanya muamalah yang terjadi di masa Rasul, tapi juga yang terjadi setelahnya dan terus setelahnya. Nah, disitulah maka Umar bin Khattab dengan kesepakatan para sahabat dan atas usul Utsman bin Affan, bagaimana kalau menetapkan tahun berdasarkan titik mangsa tertentu. Ya, waktu itu ada diskusi, musyawarah, usulan dari sahabat-sahabat yang lain. Ada yang mengusulkan penetapannya dari kelahiran Rasulullah sama dengan kelahiran Nabi Isa, tapi tidak disetujui karena khawatir akan menimbulkan pengkultusan ataupun pendewaan, kalau bahasa gampangnya pendewaan, yaitu memposisikan Rasul seperti Tuhan atau anak Tuhan. Ya, karena itu tidak disepakati, baik itu tahun lahir, tahun wafat, tidak disepakati. Sementara juga ada yang usul dimulai dari turunnya wahyu. Ya, mulai dari turunnya wahyu. Juga tidak disepakati. Dan akhirnya usulan Utsman bin Affan, ya sudah, kalau gitu gimana kalau mulai dari hijrah, karena hijrah ini adalah momentum yang menentukan bagi keberlangsungan dan penyebaran Islam. Maka disepakatilah momentum 1 hijriahnya itu, atau tahun 1-nya itu adalah pada saat peristiwa Rasul hijrah. Pada saat Umar bin Khattab memutuskan, itu berada di tahun 17 hijriah. Jadi sudah 17 tahun baru ditetapkan. Ya, berarti pada saat penetapan itu sudah bukan tahun 1. Pada saat Umar bin Khattab menetapkan itu sudah tahun 17 hijriah. Pada saat menetapkannya, sehingga dihitung, oh Rasul hijrah tahun sekian, dihitung runut sekian, oh 17, berarti sudah tahun ke-17. Nah itu, jadi dimulai dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Rasul hijrah pada bulan Rabiul Awal, ya. Sebelumnya sudah berangkat, tetapi kemudian sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Disitulah peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW, dan itu dijadikan sebagai tahun 1. Ketika penetapan bulan 1-nya apa? Karena sebelumnya urutan bulan itu hanya urutan saja, terus saja berulang selama 12 bulan. Tidak bulan 1 itu Muharram, tidak awalnya. Pokoknya setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, balik lagi Muharram. Bulan 1-nya mana? Nah itu juga sama, jadi diskusi juga, jadi musyawarah juga, ditetapkanlah Muharram. Mengapa ditetapkannya Muharram? Karena pertimbangannya setelah selesai melaksanakan ibadah haji, di mana ibadah itu adalah ibadah yang sangat besar, yang melibatkan manusia seluruh dunia begitu banyak, dan tentu saja itu akan menjadi tonggak, ya, setelah ibadah haji, setelah menunaikan ibadah haji yang luar biasa, dan itu adalah napaktilas dari sejak zaman Nabi Ibrahim, ya. Disitulah maka ketika selesai melaksanakan ibadah haji, bulan hajinya sudah habis, maka langsung masuk tahun baru hijriyah. Karenanya maka bulan haji menjadi bulan ke-12 setelah haji. Sebelum-sebelumnya juga setelah haji Muharram. Nah, Muharram itu adalah menjadi bulan pertama. Itulah peristiwa penetapan tahun baru atau tahun hijriyah dan bulan 1, yaitu bulan Muharram pada masa Umar bin Khattab. Nah, di sini saya ingin mengajak untuk melihat bagaimana pembaharuan Umar, bagaimana ijtihad Umar bin Khattab itu menjadi salah satu sumber
hukum, di dalam penetapan hukum pada periode-periode berikutnya. Walaupun di masa Rasul pun sudah ada ijtihad itu, ya, sudah ada ijtihad itu. Dan oleh Rasul dibenarkan, ya, ketika Rasul memerintahkan pasukan, ya, 2 pasukan supaya jangan dulu sholat sebelum sampai Bani Quraidah. Nah itu, tapi 2 kelompok sahabat itu menerjemahkannya berbeda-beda. Yang satu karena belum asar, karena sudah asar maka sholat walaupun belum sampai Bani Quraidah. Yang satu lagi, ya nanti saja karena perintah Rasul itu sholat asarnya nanti di Bani Quraidah, maka meskipun sudah asar sebelum-sebelumnya ya sudah sholat asarnya di Bani Quraidah. Ternyata setelah disampaikan kepada Rasul, dua-duanya benar. Ya, nah itu bentuk ijtihad di masa Rasul sudah ada. Di masa Abu Bakar sudah ada juga. Ketika terjadi peperangan, kemudian banyak sahabat yang meninggal, dan sahabat yang meninggal itu adalah para sahabat penghafal Al-Quran, perang Yamamah. Nah, kemudian diusulkanlah oleh para sahabat lain, ini para penghafal Al-Quran ini banyak yang gugur, banyak yang syahid. Karena itu perlu supaya Al-Quran tidak hilang, tidak lenyap, perlu dikumpulkan naskah-naskah yang sudah tertulis, yang sebelumnya ditulis oleh beberapa sahabat, yang terutama yang paling banyak menulis adalah Zaid bin Thabit. Maka dikumpulkanlah, dan itu menjadi satu kesatuan utuh dari suratul Fatihah. Kalau urutan surat seperti yang waktu itu pernah saya jelaskan, urutan surat di masa Rasul sudah urut, karena Rasul senantiasa bertadarus ataupun kedatangan malaikat Jibril dan kemudian membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril, dan disitulah cara membacanya, urutannya, semuanya sudah diatur ataupun ditata oleh malaikat Jibril, tentu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Qur'an itu al-manqul bitawattur. Jadi manqul itu penyampaiannya secara mutawatir karena langsung dari malaikat Jibril ke Rasul dan ke seluruh umat. Nah, kembali kepada Abu Bakar Siddiq, di zaman Abu Bakar Siddiq sudah ada pengumpulan Al-Qur'an, di zaman Rasul tidak ada. Itu adalah sebuah pembaharuan. Itu adalah sesuatu yang di zaman Rasul tidak ada, di zaman Abu Bakar ada, sehingga terbentuklah satu mushaf, ya, dan disimpan di putrinya Umar bin Khattab, ya. Itu pembaharuan, salah satu pembaharuan. Termasuk di masa Abu Bakar juga banyak ada yang tidak mau membayar zakat. Yang tidak mau membayar zakat itu kemudian diperangi, ya, di zaman Abu Bakar Siddiq. Nah, pada masa Umar bin Khattab lebih banyak lagi pembaharuannya. Lebih banyak lagi. Salah satu di antaranya tadi adalah penetapan tahun baru Hijriyah. Ada beberapa pembaharuan di masa Umar bin Khattab. Salah satu di antaranya misalnya yang sangat populer adalah tarawih. Ya, tarawih itu tadinya di zaman Rasul tidak setiap malam, hanya pernah 3 malam. Setelah itu berhenti, tidak diteruskan karena khawatir dianggap wajib di masa Rasul. Di masa Abu Bakar Siddiq, orang sholat malam, sholat tarawih itu setelah sholat Isya, sholatnya masing-masing. Wah, pokoknya kalau ini masjid, di sono pada sholat banyak, ya, masing-masing di zaman Abu Bakar Siddiq. Nah, di zaman Umar bin Khattab kemudian dikumpulkan, ya udah, sekarang kita sholat berjamaah saja, sehingga dilaksanakanlah sholat tarawih berjamaah secara berturut-turut pertama kali pada masa Umar bin Khattab. Ketika ditanya oleh para sahabat, ibtada'ta ya Umar, apakah engkau sudah membuat bid'ah? Nah, disitulah kata-kata bid'ah itu di zaman Umar terdeskripsikan atau teruraikan, ya, teruraikan atau terjelaskan. Yang sebelumnya di masa Rasul bunyinya inna kulla muhdatsatil umur bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru-baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah dhalalah, sesat,
dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Di zaman Rasul seperti itu. Ya. Di zaman Abu Bakar pun sangat hati-hati ketika mau mengumpulkan Al-Qur'an. Abu Bakar Siddiq sangat khawatir itu termasuk kepada bid'ah, dan ketika bid'ah itu adalah dolalah, dan ketika dolalah finar, takut menyelisihi ataupun kontradiksi dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Rasul. Rasul nggak menetapkan kok, kira kita ini menetapkan. Di zaman Abu Bakar, karena itu penetapan pengumpulan mushaf Al-Qur'an setelah terjadi peperangan tadi yang menewaskan banyak para sahabat penghafal Al-Qur'an, itu agak lama mempertimbangkannya Abu Bakar Siddiq karena khawatir termasuk atau terkategori bid'ah, di mana kullu muhdatsatil umur bid'ah, dan itu adalah hal baru, dan itu adalah bid'ah, dan bid'ah dolalah, dan setiap dolalah finnar. Tapi kemudian setelah berunding dengan sahabat lain, Abu Bakar Siddiq menyepakati ini tidak terkategori bid'ah, yang bid'ahnya meskipun tetap muhdatsatil umur, tetap sesuatu yang baru, di zaman Rasul tidak ada, tapi disepakati ini tidak terkategori yang disebut di dalam hadis itu. Karena itu dihimpunlah Al-Qur'an, ya. Kemudian pada Utsman bin Affan dibukukan, ditulis ulang. Tadinya kan terkumpul hanya disatukan saja, ada yang berbentuk lembaran kulit, ada yang berbentuk lembaran pelapah kurma yang dikeringkan dan lain sebagainya. Kemudian semua disatu-satukan itu pada masa Abu Bakar Siddiq, dan nanti pada masa Utsman bin Affan ditulis ulang, bahkan ditulis ulangnya menjadi 4 mushaf. Ya, makanya mushafnya disebut mushaf Utsmani di situ. Itu juga adalah sebuah muhdatsat, sebuah pembaharuan, sesuatu yang baru yang di zaman Rasul tidak ada. Nah, di masa Umar bin Khattab, ya tadi misalnya tarawih yang tadinya tidak terus-terusan dan tidak diselenggarakan secara berjamaah, di zaman Abu Bakar tidak ada sama sekali, di zaman Umar dilaksanakan secara berjamaah. Ketika dikonfirmasi Umar bin Khattab, apakah engkau sudah membuat bid'ah, yang memang di zaman Rasul tidak ada, dan itu adalah muhdatsat, sesuatu yang baru, dan muhdatsat itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu dolalah. Ternyata Umar bin Khattab dengan kecerdasannya, Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat cerdas, ya. Umar bin Khattab menjelaskan ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu adalah ini, seperti ini. Kata Umar bin Khattab, ini adalah bahasa balaghah, seperti ini, majaz, ya. Sebaik-baik bid'ah ya seperti ini. Artinya tidak seluruh pembaharuan itu bid'ah, dan bid'ahnya bid'ah dolalah. Tapi ada juga bid'ah yang bagus. Disitulah maka para ulama mengkategorisasi bid'ah itu tidak seluruhnya dolalah. Tidak hanya bid'ah itu tok semuanya sesat dan kemudian finnar. Membagi para ulama. Ya, jadi kita jangan juga sok-sokan melebihi para ulama yang sangat alim, yang sangat muta'ammik, mutabahhir fil ulum, yang sangat mendalam dan luas ilmunya. Salah satu diantaranya adalah Imam Syafi'i yang sudah hafal Al-Quran sejak 8 tahun. Membagi bid'ah itu ada bid'ah mahmudah dan bid'ah madhmumah. Ada bid'ah mahmudah yang bagus, yang tidak dolalah. Ada bid'ah madhmumah, itu yang tercela, dan itulah yang dolalah. Itu Imam Syafi'i. Kemudian berikutnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu adalah pensyarah kitab Muslim, Sahih Muslim. Ya, Imam Nawawi itu tidak sampai sempat menikah karena terus-terusan membaca kitab-kitab, hadis-hadis dan tafsir ulama-ulama sebelumnya, serta terus-terusan menulis. Sampai Imam Nawawi itu tidak sempat lagi menikah. Ya, jomblo kalau bahasa kitanya. Menulis terus sampai produk ataupun karya Imam Nawawi itu begitu banyak kitab-kitabnya. Salah satu yang paling monumental adalah Syarah Sahih Muslim. Nah, menurut Imam Nawawi, bid'ah dibagi bukan hanya 2 seperti Imam Syafi'i, tapi 5 Imam Nawawi membaginya. Yang pertama adalah bid'ah wajibah. Ada bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib itu adalah bid'ah yang memang
di zaman Rasul tidak ada, tapi itu harus dibuat sebagai sebuah keharusan yang sifatnya doruri, mendesak. Ya, mendesak. Kalau tidak ada maka akan menimbulkan mudorot. Kalau tidak ada maka akan menimbulkan mudorot. Di antara contohnya adalah pengumpulan mushaf Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq. Itu dikategori sebagai bid'ah wajibah. Yang wajib, ya wajib. Kalau tidak, itu akan menimbulkan mudorot yang besar, di mana Al-Quran menjadi tidak utuh lagi. Akan bernasib seperti kitab-kitab terdahulu. Kitab terdahulu itu tidak utuh lagi. 300 tahun lebih baru ditulis ulang kitab Injil. Ya, kitab Injil baru 300 tahun lebih ditulis ulang. Coba, sudah berapa generasi hilang? Ya, maka pantas kalau di dalamnya ada tahriful kalimah ammawadhihi, ada perubahan, pengurangan, penambahan kalimat-kalimat dari yang seharusnya. Itu jelas, karena kita baca, silakan baca, boleh saja kita baca kitab Injil ataupun Perjanjian Baru. Di dalamnya ada sabda ataupun firman Tuhan, tapi ada juga firman Yesus atau Nabi Isa, dan ada juga sabda para rasul. Di dalamnya menjadi satu kesatuan. Para rasul itu adalah sahabat 12-nya Nabi Isa alaihissalam. Di dalamnya menyatu. Dalam Al-Quran tidak ada sama sekali sabda rasul, tidak ada, apalagi ucapan para sahabat, tidak ada. Nah, itu adalah bid'ah, tidak ada di zaman Rasul pengumpulan mushaf Al-Quran. Itu adalah bid'ah wajibah. Itu Imam Nawawi menjelaskannya demikian. Kemudian ada lagi bid'ah mandubah. Bid'ah yang disunahkan, dianjurkan. Nah, bid'ah yang dianjurkan itu menurut Imam Nawawi contohnya adalah Umar bin Khattab ini. Ketika beliau menetapkan tahun baru, tahun Hijriyah. Ketika menetapkan tahun Hijriyah itu disebutnya menurut Imam Nawawi adalah bid'ah mandubah, sesuatu yang baik. Memang tidak darurat, tidak ada tahun pun tidak apa-apa, ya, tidak ada tahun pun. Tapi itu baik sekali untuk kebutuhan umat Islam sendiri. Bagaimana umat Islam punya penanggalan kalender dengan yang sesuai dengan ajaran Islam, di mana menggunakan sistem Qamariyah. Dan sistem Qamariyah itu belum pernah ada koreksi karena akurat, karena ditetapkan berdasarkan hilal awal mulanya. Ya, tidak berdasarkan peredaran semu matahari. Matahari itu beredarnya semu, bulan juga pada dasarnya semu. Ya, semu itu kayaknya kelihatannya dari timur ke barat. Ya, kayaknya matahari yang mengelilingi. Tetapi sebenarnya bukan matahari yang mengelilingi, bumi yang berputar cepat sehingga matahari itu terlihat lewat, seperti kita jalan pakai mobil kenceng, pohon-pohon kayak lari. Nah, gitu, itu namanya semu. Ya, itu namanya semu. Jadi bukan mataharinya yang memutari bumi, tapi bumi berputar pada porosnya yang begitu cepat sehingga matahari terlihat lewat dari timur ke barat. Buminya berputarnya dari barat ke timur, begitu, sehingga dari sini seperti lari ke sana. Nah, gitu, itu semu. Dan peredaran matahari ataupun perputaran matahari semu itu berbeda dengan bulan, di mana matahari harian, berarti lebih cepat, sementara bulan bulanan, dan matahari bersifat tetap, gedenya itu. Mau tanggal berapapun ya gedenya segitu matahari. Tapi kalau bulan tidak. Bulan itu kecil terus makin gede, semakin gede. Nanti kalau setelah seminggu itu separuh. Nanti setelah setengah bulan atau 2 mingguan itu full. Nanti berkurang lagi jadi separuh lagi setelah 3 minggu. Nanti menjelang akhir makin kecil. Itu bulan. Dan nanti ada muncul nyumun, bulan baru. Yaitu dalam bahasa Arabnya hilal. Hilal itu adalah nyumun, bulan baru. Cahaya yang tipisnya crescent, yaitu hilal itu sendiri.
Ya, nurul hilal, cahaya bulan dalam bahasa Arabnya. Nah, dengan begitu maka kalender Islam itu tidak pernah dikoreksi, beda dengan kalender Masehi. Dulu saya ingat Ustadz Mahmud pernah menulis atau mungkin menjelaskan bagaimana kalender Masehi itu dikoreksi, ya. Ada koreksi Gregorius namanya, sehingga dipangkas, tidak sedikit pemangkasan jumlah harinya, 11 hari dipangkas, ya, karena ternyata ada kekeliruan perhitungan. Ya, dan karena itulah selalu ada koreksi. Nah, dalam Islam tidak ada koreksi karena menghitung awal bulannya dari mulai tadi hilal itu. Dan hilal sesuai dengan bulannya itu sendiri. Sehingga ya terserah bulan. Kalau bulannya masih belum nampak hilalnya, ya sudah, berarti bulan Zulhijjah, kalau itu Zulhijjah ya, itu 30 hari. Berikutnya baru tanggal 1. Begitu juga bulan yang lain termasuk Ramadan. Ya, sehingga tidak akan terjadi keselip ataupun terpotong sejumlah hari, sejumlah jam, sejumlah menit sekalipun, detik sekalipun tidak akan terpotong. Nanti akan ada selalu koreksi. Oke, misalnya bulan ini 29 hari, besoknya tanggal 1, terus berputar lagi, nanti pas tanggal 29 dipantau lagi, dilihat lagi, ini bulan sudah kelihatan belum? Oh, ternyata belum. Bulan itu kemudian menjadi 30 hari. Begitu seterusnya, sehingga tidak akan ada koreksi. Ya. Nah, disitulah maka ini kejeniusan luar biasa. Penetapan kalender Hijriah ini adalah sebuah kalender yang akurat, ya, dan itu kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola baik ibadah maupun administrasi, ya, maupun administrasi. Umar bin Khattab kemudian menjadikan pemerintahan Islam saat itu adalah pemerintahan yang tertata secara administrasi. Ada tanggal, ada bulan, ada tahun di situ yang sebelumnya belum ada. Sehingga yang sebelumnya surat-surat itu belum ada tanggal, belum ada bulan, belum ada tahun, pada masa Umar bin Khattab sudah ada. Nah, itulah salah satu di antara kreasi ataupun tajdid atau pembaruan di zaman Umar bin Khattab. Itu adalah yang disebut oleh Imam Nawawi sebagai bid'ah mandubah, sesuatu yang baru yang tidak tercela. Ya, makanya saya ingin kita berhati-hati, atau saya mendorong ataupun menganjurkan supaya kita berhati-hati dalam mengucap bid'ah. Kalau kita sembarangan mengucap bid'ah terhadap banyak hal, itu nanti akan bisa menyerempet ataupun termasuk menggugat apa yang terjadi di masa Umar bin Khattab, bahkan apa yang terjadi di masa Abu Bakar Siddiq, ya, Abu Bakar Siddiq. Jadi walaupun memang itu hadis betul, kullu muhdatsatin umur bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar, tapi hati-hati, bid'ah itu tidak semuanya dhalalah ternyata. Nah, itu termasuk Umar bin Khattab bahkan menyebutkan ketika tarawih, ditanya apakah engkau sudah membuat bid'ah, ternyata Umar bin Khattab menjawabnya ni'mal bid'atu hadhihi, ini adalah bid'ah yang baik. Begitu. Itu Umar bin Khattab, berarti kita pun ya ikutlah. Nah, itu yang mandubah. Ada lagi yang mubahah, yaitu yang boleh-boleh saja. Nah, ini yang banyak sekali, yang boleh-boleh saja. Jangan kemudian asal kita mencap bid'ah, karena ada bid'ah yang mubahah, yang boleh-boleh saja. Salah satu di antaranya memperingati tahun Hijriah itu sendiri. Ya, memperingati tahun baru Hijriah itu sendiri, ya di zaman Rasul jelas tidak ada. Di zaman Abu Bakar juga tidak ada. Di zaman Umar, Utsman dan lain sebagainya juga tidak ada. Tapi kemudian saat ini banyak sekali umat Islam di seluruh dunia merayakan, menyambut tahun baru Hijriah. Meskipun penyambutannya berbeda dengan tahun baru Masehi. Ya, tahun baru Hijriah disambut, ada iring-iringan, ada festival,
ada kegiatan-kegiatan menyambut tahun baru Hijriah, ada tabligh dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah. Nah, kita saja belum ini. Ya, menyambut tahun baru Hijriah. Itu apa? Bid'ah bukan bid'ah, tapi bukan bid'ah dolalah, bid'ah mubahah. Ya, statusnya jangan tersinggung kalau disamakan dengan memperingati hari kemerdekaan seperti 17 Agustus. Sama-sama mubah. Bedanya ini merujuk kepada sumber sejarah Islam, kalau 17 Agustus merujuk kepada sumber sejarah Indonesia. Bedanya itu. Dari sisi mubahahnya, mubah itu ya wajib bukan, sunnah juga bukan, tapi juga tidak haram, tidak makruh, silahkan saja. Jangan sampai dibid'ah-bid'ahkan orang yang ikut upacara 17 Agustus. Sama saja dengan nggak usah dibid'ah-bid'ahkan, maksudnya bid'ah dolalah, orang yang memperingati, merayakan atau pawai Muharraman. Nah, itu ya. Itu namanya bid'ah mubahah. Ada lagi yang makruhah. Makruhah itu tidak terkategori haram, tapi yaitu tidak baik. Karena sudah potensial melanggar syariat agama Islam. Contoh yang dicontohkan oleh Imam Nawawi adalah bermegah-megahan membangun masjid. Nah, ini contoh nih ya. Bermegah-megahan membangun masjid. Ini contoh. Ya, mungkin ketika misalnya kita memprioritaskan pembangunan masjid yang megah, sementara kita mengabaikan kebutuhan umat yang lain. Nah, itu contoh. Ya, masjidnya megah tapi sekelilingnya fakir miskin, nggak keurus. Nah, itu bisa masuk ke dalam bid'ah makruhah, yang dimakruhkan. Karena potensial itu kemudian ada yang terabaikan, kewajiban lain yang terabaikan. Ya, karena itu kalau membangun masjid juga harus menyeimbangkan dengan aspek keuangan lain. Ya, jangan sampai masjidnya dimegahin, tapi aspek keuangan lain seperti untuk santunan itu tidak ada, untuk zakat ataupun bantuan infak sedekah untuk yang lain menjadi kurang, jadi tidak ada. Nah, diseimbangkan. Ya, karena di masjid ini pun sama, pos-pos itu ya untuk bantuan sosial ada, untuk yatim piatu ada. Ya, yatim piatu kita biasanya sebagian orang mengadakannya di bulan Muharram, tapi kalau kita yatim piatu mengadakannya di bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Nah, itu contoh adalah bid'ah makruhah. Nah, sementara ada yang bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Ya, bid'ah yang diharamkan itu adalah bid'ah yang terkategori ibadah dan akidah, laisa lahu aslun minasyari'ah. Akidah atau ibadah yang tidak ada dasarnya, tidak ada rujukannya, tidak ada asal usulnya dari syariat, itulah bid'ah muharramah. Kalau ada ibadah yang dibuat-buat, yang baru, yang tidak ada asalnya dari syariat, itulah baru bid'ah muharramah. Seperti apa yang tidak ada asalnya itu? Yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada dasar rujukannya, baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya contohkan seringkali saya urai di sini, seperti misalnya ya orang puasa tapi bukan puasa Senin Kemis, bukan puasa Nabi Daud, bukan puasa 10 Muharram, 10 Asyura, ya, atau 10 Muharram, Asyura, kemudian bukan puasa hari Arafah misalnya, atau puasa Yaumul Bid, pertengahan bulan. Pokoknya puasa saja untuk apa? Untuk, ya, mungkin ada yang ingin mencari kekuatan, ada yang ingin mencari kanuragan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah puasa muharramah, puasa bid'ah yang diharamkan, karena tidak ada asalnya dari ajaran Rasul, dari Al-Quran maupun ajaran Rasul. Itulah bid'ah muharramah.
dalam berkaitan dengan ibadah dan akidah. Ya, dalam masalah akidah misalnya, dalam bidang akidah adalah keyakinan terhadap misalnya kiswah Ka'bah. Ya, kiswah Ka'bah itu akan memberikan keberkahan kalau kita menyimpannya, kalau kita merawatnya. Ya, sehingga banyak yang menginginkan kiswah Ka'bah ketika diganti kiswah Ka'bah itu kemudian dihadiahkan kepada banyak orang, ya, dihadiahkan. Nah, sehingga banyak orang yang punya kiswah Ka'bah, potongan-potongannya. Nah, itu kalau menganggap kiswah Ka'bah menimbulkan keberkahan, kiswah Ka'bah menimbulkan manfaat, yaitu termasuk keyakinan akidah yang muharramah, dan itu adalah bid'ah dolalah, seperti itu. Ataupun keyakinan-keyakinan yang lain yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, ya, yang sebagaimana sudah ditegaskan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul. Itulah bid'ah muharramah. Nah, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya di zaman Rasul, tetapi banyak dilakukan di masyarakat? Banyak dilakukan di masyarakat. Contoh misalnya, yang paling umum adalah tahlilan. Ya, tahlilan itu kan membaca zikir, membaca yasin, membaca sholawat dan lain sebagainya. Ya, apakah itu ibadah, dan apakah itu ibadah yang tidak ada asalnya dari zaman Rasul dan sehingga dikategorikan sebagai bid'ah dolalah? Nah, di sini ada dua pendapat. Memang ada dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwa itu bid'ah dolalah. Kenapa? Karena itu ibadah, dan ibadah tersebut tidak ada rujukannya asalnya dari zaman Rasulullah SAW. Tapi ada yang menyebut itu bukan bid'ah dolalah, itu bid'ah yang tidak ada di zaman Rasul, tetapi terkategori bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, atau bid'ah mandubah, bid'ah yang dianjurkan karena masih ada rujukannya. Nah, gitu, masih ada rujukannya. Apa itu rujukannya? Memang kata-kata tahlil itu adalah baca la ilaha illallah. Di zaman Rasul ya tidak ada acara tahlilan. Baca la ilaha illallahnya dianjurkan oleh Rasul. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucap la ilaha illallah akan masuk surga. Diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dizikirkan setelah sholat. Itulah tahlil. Tetapi kemudian masyarakat Indonesia menjadikan itu sebagai acara. Untuk apa? Untuk mendoakan ataupun bertakziah kepada orang yang keluarga yang meninggal, yang anggota keluarganya meninggal. Itu disebut tahlil. Bahkan sampai ada 7 hari, ada 40 hari, 100 hari, bahkan 1000 hari. Itu. Nah, bagaimana? Pendapat yang pertama jelas itu bid'ah. Bagi yang punya pendapat ini tidak usah tidak usah berubah atau tidak usah goyah, ya. Silahkan, itu juga punya dasar bahwa memang kata-kata bid'ahnya di situ juga terpenuhi, itu sesuatu yang baru dan tidak ada di zaman Rasulnya juga terpenuhi. Di zaman Rasul tidak ada. Ya, dan sesuatu ibadah juga itu, bukan muamalah. Ya. Nah, di situ maka bagi yang berpendapat demikian juga punya dasar. Tapi di situ ada celah ataupun ada kekosongan di mana definisi bid'ah itu la aslalahu fi syar'i, tidak ada asalnya, tidak ada rujukannya sama sekali. Tidak ada rujukan itu, minimal ada 2 rujukan itu. Pertama adalah rujukan yang bersifat khusus, itulah disebut dengan dalil khusus. Dan yang kedua adalah rujukan umum, yang disebut adalah dalil umum, dalil am. Ada dalil khos, ada dalil am. Dalil khusus itu memang dalilnya menyebutkan hal tersebut. Contoh puasa Senin, puasa Kemis, itu dalilnya khusus. Memang Rasul berpuasa dan dikisahkan oleh para sahabat, beliau seringkali berpuasa di hari Senin dan Kamis. Ya, itu dalilnya khusus.
Puasa Senin, puasa Kamis itu dalilnya khusus. Sehingga harinya disebutkan yaitu hari Senin dan hari Kamis. Begitu juga Yaumul Bid ataupun yang lainnya. Itu namanya dalil khusus. Termasuk sholat. Sholat qoblal fajri itu dalilnya dalil khusus. Disebutkan sholat qoblal fajri. Nah, tetapi dalil tidak hanya yang khusus. Ada juga dalil yang bersifat umum. Contoh adalah sholat qobla maghrib. Sholat qoblal maghrib. Sholat qoblal maghrib itu disebut tidak ada seperti qoblal fajri. Tidak ada disebutkan dalil khusus tentang sholat qoblal maghrib. Karena itu sebagian ada yang tidak sholat qoblal maghrib. Sudah tunggu saja azan. Tapi ada dalil umum. Dalil umumnya adalah yang dalilnya juga sahih. Bainal adzanaini as-sholah. Antara dua adzan yaitu adzan dan iqamah itu ada sholat. Di situ. Dan juga ada sahabat yang sholat sebelum maghrib, tapi oleh Rasul dibiarkan. Ya, faman syaa fasholla, barang siapa yang mau sholat saja. Nah, di situ tidak disebutkan dalil khususnya, tapi adanya dalil umum, sehingga sebelum maghrib, sebelum isya itu kemudian ada sholat qobliyah. Itulah sholat sunnah karena menggunakan dalil umum, ya, menggunakan dalil umum. Sementara qoblal fajri itu menggunakan dalil khusus, termasuk zikir. Zikir itu ada dalil khususnya, dalil umum. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah, itu adalah dalil khususnya. Dalil umumnya berapa banyak, di situ tidak disebutkan sehingga jumlahnya menjadi umum, terserah berapa saja. Itu umum. Ada yang biasa membacanya misalnya 33 kali, silahkan. Karena tidak disebutkan jumlahnya berarti umum. Berarti untuk yang umum ini kita boleh mengamalkannya berapa saja. Untuk jumlahnya umum. Untuk waktunya umum. Silahkan kapan saja. Karena Rasul tidak menjelaskannya secara khusus kapan itu dibacanya. Beda dengan baca yang subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Rasul mencontohkannya itu dibaca setelah sholat rawatib. Dibacanya setelah sholat rawatib, mencontohkan Rasul mencontohkannya begitu. Maka itu dalil khusus. Berarti sunnah baca subhanallah. Jumlahnya juga khusus. Hadis yang satu menyebutkan dan itu sahih menyebutkan Rasul membacanya 10 kali. Hadis yang lainnya dan itu juga sahih membacanya 33 kali. Berarti boleh kita membacanya 10 kali, boleh kita membacanya 33 kali. Itu kita dalilnya dalil khusus. Gimana kalau lebih dari 33 kali? Silahkan. Tidak bid'ah juga kalau saya baca subhanallahnya mau 50 kali misalnya atau mau 100 kali. Bid'ah enggak? Ya bid'ah karena Rasul hanya 33 kali, tapi masih ada cantolannya. Fadkurullaha dzikron katsira. Itu dalil umum. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Silahkan bertasbih pagi dan petang. Berapa jumlahnya? Katsira, sebanyak-banyaknya, terserah berapa saja. Itu dalil umum. Sehingga kalau ada yang berzikir 1000 kali, oh itu bid'ah misalnya. Jangan zikir 1000 kali, nggak ada dari Rasulnya. Ya, tapi ada asalnya, ada cantolannya. Apa? Yaitu dalil umum. Fadhkurullaha dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Silahkan zikir sebanyak-banyaknya. Kita mau pakai 1000 kali, ya silahkan. Orang dalil umumnya juga sebanyak-banyaknya. Bahwa setelah sholat Rasul baca 10 kali, baca 33 kali, itu dalil khususnya. Kita amalkan bagus. Tapi kalau mau ada yang lebih, silahkan. Itu menggunakan dalil umum. Nah, disitulah maka mengkategorisasi bid'ah itu memang tidak simple. Karena kalau kita batasi atau kita cakupkan keseluruhannya itu berbahaya karena tadi kita akan membid'ahkan Abu Bakar Siddiq, kita akan membid'ahkan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Di zaman Umar bin Khattab bukan hanya tadi soal kalender ataupun tahun Hijriah, beliau juga yang pertama kali membentuk Dewan Hakim. Ya, ada qadi, ada hakim yang mana di zaman Rasulullah hakimnya. Di zaman Abu Bakarlah hakimnya. Tapi di zaman Umar beliau mengutus ataupun
menugaskan atau mengangkat ya hakim yang memutuskan perkara. Itu juga ijtihad atau pembaharuan Umar bin Khattab. Ya, itu bid'ah, tapi itu bisa dikategorisasikan bid'ah mandubah, bid'ah yang sunnah karena memang penting, atau bahkan bisa masuk ke dalam bid'ah wajibah, bid'ah yang sangat mendesak. Nah, disitulah maka kita harus berhati-hati. Ya, berhati-hati. Tapi kalau sudah kita memiliki keyakinan dan hujah bahwa itu bid'ah, tinggalkan. Itu saja. Tinggalkan. Tapi tetap kita hormati bagi mereka yang mengamalkan, tapi punya hujah, punya dalil. Di mana tadi salah satu contohnya adalah menggunakan dalil umum. Salah satu contohnya. Itulah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan di masjid ini tetap terbangun keharmonisan, kebersamaan, meskipun ada perbedaan, dan sepanjang itu ada dalilnya, kita hormati. Yang tidak kita hormati itu yang tidak ada dalilnya, yang ngasal-ngasal, tidak punya hujah dalam agama. Ya, seperti yang tadi diantaranya sudah saya uraikan. Belum lagi kalau kita bicara yang lain, itu baru bicara dalil Quran dan Sunnah, Kitabullah wa Sunnati Rasulillah. Belum lagi kita bicara soal selain dari Quran dan Sunnah itu ada dasar hukum lainnya yang oleh para ulama, mayoritas para ulama diakui, yaitu adanya ijma, adanya qiyas, ya, adanya maslahatul mursalah, adanya istihsan, adanya istishab, adanya syar'un man qablana. Itu juga menjadi dasar-dasar hukum, ya, yang itu memang tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam Sunnah. Ya, salah satu contoh saja yang gampang. Ya, salah satu contoh yang gampang. Ekstasi ataupun narkoba itu tidak ada di zaman Rasul. Di zaman Rasul yang ada adalah khamar, yaitu pengekstrasian ya dari anggur, ya, anggur ataupun kurma yang diolah, kemudian ada zat-zat yang menyengatnya gitu kan, kemudian berubah menjadi khamar. Nah, itu haram. Asal mulanya kurma, asal mulanya anggur, tapi kalau menjadi khamar itu haram. Nah, khamar itu adalah haram. Tidak ada zat-zat lain ataupun minuman ataupun jenis konsumsi-konsumsi yang ada di zaman Rasul, yaitu khamar itu ya terbuat dari anggur dan kurma. Saat ini dari tape pun bisa. Saat ini ekstasi ataupun narkoba, koplo dan lain sebagainya itu juga sama, memabukkan. Nah, gimana itu hukumnya? Nah, disitulah kias. Kias di situ berlaku. Di zaman Rasul tidak ada, tapi para ulama menetapkannya ya tetap sama haram. Kenapa? Karena dikiaskan. Dikiaskan dengan khamar, karena khamar muskirun, karena khamar menyebabkan kita mabuk kalau kita meminum atau mengkonsumsinya. Ekstasi juga play ataupun mabuk juga, hilang akal juga, maka hukumnya sama, itulah kias. Ya, jadi kias pun menjadi dasar hukum. Belum lagi nanti maslahatul mursalah, istihsan dan sebagainya. Baik, saya kira itu saja dulu yang bisa saya jelaskan. Nanti kapan-kapan kita bicara ijma, bicara kias, bicara istihsan, bicara istishab, bisa bicara syar'un man qablana, terkait dengan dasar hukum Islam ketika tidak ada di dalam Al-Quran dan juga tidak ada di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Ya, yang mana semuanya kerangkanya adalah ijtihad, seperti ijtihadnya Mu'adz bin Jabal, ya, diutus oleh Rasulullah. Kata beliau ketika tidak menemukan di Al-Quran, ketika merujuk ke hadis kepada sunnah Rasul, ketika tidak menemukan di sunnah Rasul, maka ajtahidu birra'yi wala alwu, aku berijtihad dengan akalku secara hati-hati, tidak sembarangan. Nah, seperti itu. Baik, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilahkan sebelum kita tutup. Silahkan, Pak. Ya, 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 betul, itu hadisnya dhaif. Ya,
Ini juga hadis dhaif itu dipersilahkan memilih pilihan apakah mau mengamalkan hadis dhaif ataupun tidak. Ya, hadis awabin, hadis tentang sholat awabin itu adalah hadisnya yang dhaif. Ya, sehingga sebagian yang tidak mengamalkan karena hadisnya dhaif, ya itu juga karena ingin hati-hati supaya tidak terkategori bid'ah juga karena hadisnya tadi dhaif. Tapi sebagian tetap menjadikan acuan hadis dhaif itu sebagai dasar hukum juga, karena dhaif itu masih muhtamilun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dhaif itu masih memungkinkan dari Rasul. Hanya kebetulan di generasi kesekian ada sahabat yang hafalannya kurang kuat. Gitu ya, hadis dhaif itu. Kecuali maudhu. Kalau maudhu itu memang orang yang ngarang-ngarang. Tidak ada riwayatnya, tidak ada sanad-sanadnya dalam hadis. Sanad itu adalah rangkaian yang merawikan ataupun yang menceritakan, tidak ada, terputus ya, atau orangnya memang suka pembohong, itu namanya bukan dhaif lagi, itu namanya maudhu ataupun munkar ya, hadis maudhu ataupun hadis munkar namanya. Itu sudah tidak bisa dipegang sama sekali kalau maudhu dan munkar, karena dia bukan dhaif lagi, itu jauh di bawah dhaif. Karena maudhu itu artinya palsu, beda dengan dhaif. Nah, ini kita seringkali mengamandang dhaif itu seolah-olah palsu, tidak dari Rasul, seolah-olah. Tidak. Hadis dhaif itu punya ittisal, ketersambungan kepada Rasul tetap. Tapi ada di antara generasi kesekian yang meriwayatkan hadis tersebut yang kategorisasinya kurang kuat. Kurang kuatnya apa? Bisa jadi kurang kuat itu karena amaliyahnya ada yang tidak terjaga. Orang perawi hadis itu harus paripurna, Pak. Tidak boleh ada kekurangan. Pernah lupa sekali saja, itu sudah langsung dhaif. Pernah lupa. Contoh misalnya, saya nih, kan sering juga saya kalau baca ayat misalnya lupa. Itu kalau meriwayatkan hadis saya, meskipun hafal sekian juz Al-Quran, tapi karena pernah lupa, bahkan lupanya bukan hanya sekali, itu hadis saya dhaif. Itu seketat itu, Pak, menetapkan hadis itu. Meskipun saya nyambung misalnya ke orang tua saya atau ke guru saya juga nyambung ke gurunya, sampai ke Rasulullah, saya dhaif, Pak, dari sisi periwayatan. Walaupun ya saat ini periwayatan sudah berhenti di masa Imam Bukhari, di masa Imam Muslim, sampai kepada Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, sampai ke situ. Setelah itu sudah tidak ada periwayatan lagi karena sudah dibukukan. Ya, sudah dibukukan. Nah, rentang antara Imam Bukhari dan seterusnya sampai Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baihaqi dan seterusnya sampai Rasul kan panjang, Pak. Ada yang 12 generasi, paling pendek 4 generasi paling pendek. Ya, ada yang 5, 6 sampai 12 generasi. Nah, di antaranya ada di generasi itu yang salah satu saja yang hafalannya kurang kuat, pernah lupa, atau dari segi amaliyah agama misalnya pernah tidak mengindahkan kewaraan. Kewaraan itu ketelitian, kehati-hatian dalam beragama. Misalnya contoh, wudunya tidak terlalu teliti sehingga pernah kelihatan sikutnya masih kering misalnya. Itu nggak teliti, nggak hati-hati. Ya, atau mandinya cepet banget, mandi junubnya begitu selesai misalnya. Itu namanya nggak hati-hati dalam beragama. Itu langsung, Pak, status kekuatan perawiannya itu turun derajatnya sehingga menjadi dhaif. Gitu saja, Pak, menjadi dhaif. Tapi dari segi ittisalnya yang dhaif itu memang ada sebagian dhaif yang tidak ittisal, ya, yang disebut dengan mauquf ataupun maqtu, ya. Ini kita nanti belajar ilmu hadis suatu saat. Mauquf atau maqtu tidak ittisal, ya sudah, itu namanya dhaif jiddan, dhaif sekali. Tapi ada yang dhaif itu tetap nyambung, namun ada yang salah satu di antara perawinya itu bermasalah, dan masalahnya sebenarnya dalam hadis ringan pun dianggap berat.
begitu. Tadi pernah lupa saja sekali, pernah salah nulis nih, ya salah nulis. Al khata fil kitabah, salah nulis hadis. Misalnya innamal a'malu tidak pakai alif lam, innama a'malu bin niat. Salah tuh kan? Salah begitu saja Pak, langsung turun derajatnya menjadi dhaif. Salah begitu. Jadi memang tidak boleh salah sama sekali. Itulah yang disebut hadis sahih. Tidak boleh salah sama sekali. Bayangkan, seketat itu Pak dalam Islam. Sehingga yang dhaif itu masih memungkinkan. Bisa jadi dia pernah salah sehingga kategorinya dhaif, tapi sebenarnya untuk hadis ini mah nggak salah. Begitu Pak. Itu sehingga jangan mentang-mentang ini hadis dhaif kemudian ditinggalkan. Bisa jadi dia pernah salah itu dalam hadis lain, dalam hadis ini mah enggak. Karena itu masih muhtamilun ittisal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dhaif itu masih memungkinkan. Kecuali yang maudhu. Kalau maudhu itu clear. Memang itu jadi-jadian atau buat-buatan atau karangan. Hadis maudhu itu palsu. Gitu. Tapi kalau dhaif tidak. Karena itu kalau ada yang berargumen dengan hadis dhaif, kita hargai, Pak. Dan salah satu imam yang membolehkan menggunakan hadis dhaif adalah Imam Malik dan Imam Nawawi. Imam Malik itu berada di mana? Di Madinah, Pak. Kata Imam Malik, masih lebih bagus menggunakan merujuk kepada hadis dhaif daripada menggunakan akal. Kata Imam Malik, Pak. Imam Malik itu adalah mufti di Madinah. Ya, mufti di Madinah Imam Malik itu. Dan Imam Malik itu adalah pengarang kitab Hadis Al-Muwatta. Di dalam kitab Hadis Al-Muwatta itu banyak hadis dhaifnya. Begitu, Pak. Imam Nawawi menyebutkan boleh silahkan mengamalkan hadis yang statusnya dhaif. Untuk fadhailul amal, untuk amalia-amalia yang fadhail, yang itu keutamaan-keutamaan, tapi bukan untuk menetapkan hukum halal haram. Kata Imam Nawawi, Pak. Tuh, indah sekali Pak kalau kita tahu ilmunya. Tidak asal-asal kemudian dhaif gitu kan. Seperti itu, hati-hati. Ya, masih memungkinkan itu dari Rasul dhaif itu. Karena itu banyak imam yang membolehkan menggunakan hadis dhaif. Imam Nawawi jelas sekali menggunakan hadis dhaif, Imam Malik jelas menggunakan, Imam Nawawi menggunakannya untuk fadilul amal, tidak untuk menetapkan halal haram. Bahkan Imam Malik menyebutkan masih lebih bagus menggunakan hadis dhaif daripada menggunakan akal. Begitu. Kita kalau udah akal, udah merasa paling hebat. Ya, ceramah itu akal, Pak. Interpretasi kita terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah itu akal. Siapapun. Meskipun kategorinya ahlu sunnah misalnya, tetap dia ada akalnya, orang dia ceramah. Ya, ceramah itu kan ada penjelasan berdasarkan ro'yunya, berdasarkan akalnya. Hati-hati, itu akal juga gitu loh. Daripada akal masih lebih baik hadis dhaif. Begitu, Pak. Ya. Jadi ilmu agama itu luas sekali. Disitulah kalau ada perbedaan kita menghargai, Pak, saling menghargai. Ada orang yang sholat awabin, ada hadisnya dhaif, ya sudah. Kecuali kalau maudhu, ya sudah jangan. Maudhu itu contoh, Pak, sholat nisfu Sya'ban itu memang maudhu kalau sholat nisfu Sya'ban. Ya, sholat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Karena itu kalaupun mau sholat yang lain sajalah, sholat hajat ada hadisnya sahih. Sudah sholat hajat aja. Atau sholat tasbih sahih hadisnya. Sholat tasbih saja. Di mana sholat hajat, sholat tasbih tidak ditentukan kapan waktunya, ya mau pas waktu nisfu Sya'ban ya sudah silakan saja sholat tasbih pas waktu nisfu Sya'ban menggunakan hadis nisfu hadis sholat tasbih yang waktunya kapan saja termasuk pas waktu nisfu Sya'ban ya sholat saja sholat tasbih gitu. Seperti itu, Pak, ya. Baik, cukup. Kita semakin mudah-mudahan semakin paham kita terhadap ilmu agama kita, dan disitulah kita amalkan mana yang kita yakini. Apabila ada perbedaan, mari kita hormati sepanjang ada dalilnya, kecuali kalau memang tidak ada dalilnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada yang keliru, yang khilaf, mohon dimaafkan dari diri pribadi, dan yang benar sesungguhnya dari Allah dan Rasulnya. Lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.